الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة بابك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-hentinya kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari yang penuh dengan barakah ini mempermudahkan langkah-langkah kaki kita menuju tempat rumah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berada di rumah Mang Pejep. Doakan agar beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua insya Allah hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa orang tua kita, dosa orang-orang yang telah mendahului kita, yang sakit di antara kita, keluarga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah mendapatkan umur yang panjang dalam keadaan sehat dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila akhir zaman. Ma'asyiral hadirin, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pembacaan kitab hadis Kutubul Falihin. Sekarang kita sudah memasuki hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau memiliki gelar Habrul Ummah. Habar itu artinya tinta, tintanya umat. Kenapa? Karena beliau ini termasuk sahabat yang paling alim, Ibn Abbas. Namanya adalah Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas ini wa bahrul Quran, lautan Al-Quran. Beliau termasuk sahabat yang sangat pandai di dalam ilmu tafsir. Kenapa? Karena beliau ini mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Yang luar biasa, dapat doa dari Nabi. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, fahamkan dia di dalam agamanya, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang ta'wil. Makanya beliau ini termasuk sahabat yang pandai di dalam tafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah misalnya Nabi. Beliau Abdullah, abahnya Abbas. Abbas ini dua beradik dengan ayahnya Nabi Abdullah. Abbas ini dua beradik dengan Abdullah, ayahnya Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi siapa Abdullah bin Abbas ini adalah
sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyatuhu Abul Abbas. Beliau dikunyahkan dengan Abul Abbas. Abahnya Abbas, kenapa? Karena beliau memiliki anak yang besar namanya Abbas, maka dipanggil Abul Abbas, ayahnya Abbas. Beliau wafat di kota Taif pada tahun 68. Meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW sebanyak 1660 hadis. Radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun hadis yang disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalam dua nikmat ini. Ada dua nikmat yang orang banyak tertipu di dalam dua nikmat ini. Apa? As-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kata Nabi, banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat. Apa? Sehat sama waktu luang. Penjelasan dari hadis ini, nikmatani, ada dua nikmat yang besar. Itu termasuk daripada jumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap hamba-hambanya. Wa li khatri sya'nihima wa 'azimi wa biha khassahu Rasulullah bi dzikri min baini 'amihi subhanahu wa taala. Nikmat Allah itu banyak. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua nikmat ini karena nikmat ini termasuk nikmat terbesar yang orang-orang banyak melupakannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung daripada nikmat Allah, kalian tidak baca menghitungnya. Nikmat Allah begitu banyak. Nikmat matobe begitu besarnya. Nikmat pacak nyium, ya. Nikmat pacak berjalan, luar biasa banyak nikmat yang Allah berikan sama kita. Di antara nikmat-nikmat itu ada dua nikmat orang yang tertipu. Nikmat yang besar apa? Sehat sama waktu luang. Qaulu sallallahu maghbun, fima ay maghbu, tertipu. Ya, sama seperti orang yang jual beli. Tertipu. Ya. Yang punya barang itu bagus, tak tahunya jelek. Tertipu dia. Qaulu sallallahu katsirun minan nas, banyak orang tertipu. Kenapa? Wa dzalika littiba'ihimul hawa warukun ila syahawatin nafs. Karena banyak manusia itu lebih ingin mengikuti hawa nafsunya. Mentang-mentang sehat ladas. Ya, mentang-mentang sehat ladas. Ai, mumpung sehat laju ke laga lo. Kemudian mentang-mentang waktunya luang, waktunya kosong, ya, dipakaikan kepada sesuatu yang tidak manfaat. Nah itu, ya. Warukun ila syahawati nafas, lebih suka untuk memuaskan hawa nafsunya. Wal bu'd an ittiba'il haq, tidak mau, ya, jauhkan dirinya daripada mengikuti sesuatu yang hak. Wa mujahadatul batil, dan melawan daripada kebatilan. Qaulu sallallahu as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ibn Battal mengatakan makna hadis, ya, annal mar'a la yakunu farighan hatta yakunu makfiyan sahihul badan. Seseorang itu tidak dikatakan dia itu farigh, dia itu senggang, kecuali apa? Dia itu artinya badannya sehat, ya, badannya sehat. Faman hasala dzalik falyahris ala an la yakun bi an la yatruk syukrullah ala man an'ama bihi alaih. Maka ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan waktu luang oleh Allah, jaga nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan jaga nikmat yang Allah berikan dan Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan kepada kalian. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, menjaga nikmat tersebut? Wa min syukrihi imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi.
Di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah cara kita bersyukur. Di antara tanda orang itu bersyukur kepada Allah, dia akan melaksanakan perintah yang Allah perintahkan sama dia, menjauhi larangan-larangan yang Allah larangi terhadap dia. Faman farata fi dzalik fahuwal maghbun. Maka orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan dia melanggar daripada larangan-larangan Allah, artinya orang itu tertipu. Maghbun. Wa asyara bihi sallallahu katsirun minan nas. Ay alladhi yuwaffiqu lidzalika qalilun. Nabi ngomong banyak orang yang tertipu. Kenapa? Karena orang yang memang diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan, senantiasa menjaga perintah Allah, mendekatkan dirinya sama Allah, senantiasa berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah, itu orang yang diberikan taufik, itu orang yang mahal, orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berusaha untuk menjadi orang tersebut, ya. Senantiasa berusaha dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Faman istamala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fa huwa maghbun. Orang yang menggunakan waktu kosongnya, menggunakan kesehatannya di dalam ketaatan kepada Allah, itulah orang yang beruntung. Ya. Orang yang menggunakan kesehatannya untuk mendekatkan dirinya sama Allah, waktu luangnya untuk mendekatkan diri sama Allah, itulah yang beruntung. Wa man istamala fi ma'siyatillah fa huwa maghbun. Kebalikannya, orang yang menggunakan kesehatannya, waktu luangnya untuk bermaksiat kepada Allah, itu orang yang tertipu. Karena al-faragh yu'qibuhu syughal wa as-sihah yu'qibuha as-salam. Karena kalau waktu luang itu udah habis, dia akan sibuk. Kalau kesehatan itu ada habis, dia akan sakit. Kalau sakit, apa? Tidak baca ngapa-ngapain. Ya, kalau sibuk, nak ngeluang ke waktu susah. Nah itu, makanya ketika diberikan sama Allah kesehatan, gunakan. Diberikan sama Allah waktu luang, gunakan. Qala al-ga'il innamal mar'u sihatun wa syababun fa idza wala ya'al al-mar'i wala. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, qala Tibi, daraba Nabi SAW lil mukallaf masalan bil tajir alladhi lahu ra'sul mal fa huwa yabtaghi ribh ma'a salamati ra'sil mal. Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan bagi kita di dalam kehidupan ini seperti orang yang sedang berdagang, ya, yang mana umur kita ini itu bagaikan modal kita. Umur kita ini bagaikan modal kita, kesehatan kita modal kita, waktu luang modal kita. Fasihah wal farah rasul mal, itu semua modal kita. Wa yanbaghi lahu an yu'amilullah bil iman wa mujahadati nafas liyarba khairai dunya wal akhirah. Maka modal yang Allah berikan sama kita harus kita gunakan semaksimal mungkin di dalam beriman kepada Allah, di dalam melawan hawa nafsu kita, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Amma man istarsala ma'a nafsil ammara bis-su'i ila raha wa taraka al-muhafadha 'ala al-hudud wal muwadhaba 'ala at-ta'ah faqad ghabin wal iyad billah. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya, senantiasa mengikuti kejelekan yang ada pada dirinya, tidak mau melakukan ketaatan, itu orang yang tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Maka pergunakan kesempatan yang Allah berikan sama kita. Jangan ngomong, oh mentang masih muda juga, masih lama. Siapa yang jamin? Berapa banyak uang yang muda ninggalkan kita? Ya. Berapa banyak uang yang sehat lebih duluan dari uang yang sakit. Jadi tidak ada yang menjamin. Masih muda juga. Masih ini juga. Tidak ada. Kematian itu tidak menunggu tua. Kematian itu tidak nunggu sakit. Kapan sudah waktunya, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang. Tak baca maju, tak baca mundur.
Jadi kita harus siap-siap. Siap tak siap dia datang. Ya. Jangan apa namanya, ay kakek benung butuh. Kita tidak tahu nyampe tua apa tidak. Ya. Bahkan sejam lagi yang nak terjadi kita tidak tahu. Ya, makanya diantaranya Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad mengajarkan doa. Doa itu di dalam Wirdul Latif, zikir pagi dan sore. Itu banyak beliau mengambil doa-doa itu dari Nabi Muhammad SAW. Di antara doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatil syarr. Ya Allah, aku meminta kepadamu kejutan-kejutan yang baik, dan aku berlindung kepadamu dari kejutan-kejutan yang jelek. Minta sama Allah yang baik, ya. Dadakan yang baik. Tak tahu, masya Allah, ya. Dinjuk uang 100 juta, dinjuk uang ajak bangkat umur. Kejutan yang baik, masya Allah. Jangan kejutan yang jelek. Baru keluar tunggu motor, na'udzubillah min dzalik. Minta sama Allah kejutan yang baik. Minta jauhkan daripada kejutan yang jelek. Itu boleh dibaca setiap hari daripada doa yang diajarkan oleh orang-orang yang saleh. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pembacaan kitab Risalatul Jami'ah, yang mana sebelumnya kita telah mendengarkan daripada arkanus shalah, rukun-rukun salat, dan juga yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, ya. Yang mana kalau kita lakukan salat kita sah, yang mana kalau kita tinggalkan salat kita tidak sah, yang mana kalau kita tinggalkan salat kita tetap sah tapi kurang sempurna. Kemarin diantaranya tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Artinya kalau orang tidak tasyahud awal, salatnya tetap sah, ya. Tapi tasyahud akhir hukumnya apa? Rukun. Kalau ditinggalkan salatnya tidak sah. Kemudian salawat juga terhadap Nabi itu apa? Rukun di dalam tasyahud akhir. Di dalam tasyahud akhir. Kemudian juga kemarin yang diperhatikan masalah sujud. Masalah sujud juga diperhatikan. Syarat sujud. Sujud harus di dalam 7 anggota. Jabah, kening. Kemudian tangannya, telapak tangan, kemudian lutut, kedua lututnya, kemudian apa? Butun asabi' rijlain, perut jari kaki harus ditekuk, harus kena walaupun sedikit, jangan sampai cak ini sujudnya, sujudnya jangan cak ini, tapi apa? Ditekuk, perut jari apa? Kaki itu harus kena tempat sujud. Kecuali kalau sakit, beda itu, kalau sakit udzur, ini yang sehat, maka harus kena. Kemudian apa namanya? Jidatnya harus terbuka. Jidatnya harus terbuka ketika sujud. Tidak boleh dia sujud yang lanang apa namanya? Ketutupan sama pecinya. Tidak boleh. Atau ketutupan dengan yang mengikuti gerakan sholatnya, dia sholat pakai rida. Kemarin dia sholat pakai rida. Pas sujud rida ini nutup video. Maka apa? Sholatnya tidak sah, kecuali kalau rida ini dijadikan sejadah sama dia, dilepas. Nah, artinya apa? Tidak bergerak dengan gerakan dia. Kalau dia sujud di atas sejadah tadi, sholatnya sah. Jadi tidak boleh jidat ini tertutup. Harus ada bagian yang terkena tempat sujud walaupun sedikit. Begitu juga perempuan, ibu-ibu misalnya, sujud tidak boleh dia terkena dengan mengkenanya. Kalau sujud, mengkena itu kan dibawa dalam sholat. Kalau misalnya dia sujud, terkena mengkenanya, jidatnya tidak kena tempat sujud, ditutupi mengkenanya, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu harus diperhatikan. Hati-hati. Jangan sampai sholat kita menjadi tidak sah. Kemudian yang berikutnya, wayam bagi an ya'tiya bisunan jami'iha wahya katsiratun jiddan. Kemudian setelah kita mengetahui yang rukun, kita juga mengetahui yang sunnah,
Maka seyogyanya bagi kita untuk melakukan sunnah-sunnah, mengetahui kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Dan itu banyak sekali. Sunnah-sunnah yang berada di dalam sholat itu banyak. Sunnah di dalam sholat itu ada 3. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Ya, sunnah sebelum sholat seperti apa? Adzan, qomat, kemudian sholat qobliyah. Itu apa? Sunnah sebelum sholat. Kemudian juga diantaranya apa? Menggunakan siwak. Nah, siwak ini. Nah, penting ini siwak ya. Siwak sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyatakan rak'atani bi siwakin khairun min 70 rak'ah bi ghairi siwak. Salat 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Jadi luar biasa. Ya, jangan sampai kita tahan mengeluarkan duit untuk membeli yang makruh, untuk yang sunnah tak galak. Ya, kalau yang makruh laju, tapi untuk yang sunnah sayang. Semestinya kebalik, yang sunnah lebih kita depankan. Ya, nah untuk masalah siwak juga, sunnah-sunnahnya, ya kalau kita ingin lebih tahu, untuk siwak itu apa namanya yang paling dianjurkan itu kayu arok, kayu siwak memang. Kalau memang tidak kate, kayu zaitun, zaitun. Tidak kate, ranting kurma. Tidak kate setiap kayu yang kasar. Apa namanya? Atau kalau tidak kate juga setiap yang kasar. Yang kasar. Kecuali tangannya dewe. Jarinya boleh tidak digunakan siwak? Tidak boleh kalau jarinya dewe. Walaupun misalnya jarinya itu kasar habis berkuli misalnya. Kasar, tidak cukup. Makai jari orang lain boleh tak boleh, tapi orang gigi apa itu lo, gocok lo, belilah, wai cuman 10.000, apa namanya. Kemudian kalau misalnya kita ketinggalan siwak, boleh kita menggunakan ujung baju, tapi jangan keseringan, menunjukkan tip modal, sekali-sekali kalau ketinggalan, tapi jangan keseringan, bagusnya pakai kayu arok, namanya siwak ini apa? Kayu arok, itu paling bagus. Manfaatnya luar biasa banyak sekali. Mardatun lirab kata Nabi, maskhatun li syaitan. Buat Allah ridho sama kita, buat syaitan itu benci. Kemudian diantara faedah siwak juga apa? Memudahkan nazak. Kalau misalnya ada keluarga kita yang sakaratul maut, itu disiwaki, memudahkan keluarnya ruh. Siwak ini memudahkan keluarnya ruh. Dan banyak lagi fadilah siwak itu. Kemudian siwak ini untuk menggunakan kayu arok, ukurannya yang pas itu jangan lebih dari sekilan tangan kita. Kalau lebih dari sekilan potong dikit, sekilan. Jangan lebih pendek dari 4 jari. Kalau sudah kurang dari 4 jari, beli baru. Kalau sudah kurang dari 4 jari. Kemudian siwak itu kita buka dari plastiknya. Kemudian kita kocek, kulitnya kita kocek, kemudian ditumbuk sampai dia lembut macam pasta, macam apa? Sikat, macam kuas, kemudian cuci. Biasanya kalau bergetar itu kaki tak nyaman, cuci, cuci dulu, basahi, kemudian setelah itu digunakan. Nah, untuk pemakaian pertama itu dikatakan oleh ulama disunnah dikecok. Dikecok artinya air yang siwak yang pertama itu ditelan. Untuk yang pertama itu disunahkan seperti itu. Insya Allah jadi obat juga. Kemudian untuk cara menggunakannya, cara memegangnya, jari jempol sama jari kelingking itu di bawah. Nah 3 jari ini di atas. Cara memegangnya, jari jempol sama kelingking di bawah, 3 jari ini di atas. Kemudian cara menggunakannya, itu apa namanya, boleh digunakan apa namanya,
merata dari kanan ke kiri, atau boleh juga membentuk huruf 8 seperti huruf 8. Kanan dulu, habisnya kiri. Atas, bawah, kemudian kiri, membentuk angka 8. Atau boleh juga pokoknya menggunakan merata. Setelah gigi boleh digunakan di lidah. Nah itu di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah sebelum sholat. Ada sunnah di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat banyak. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Di antaranya apa? Kunut, sunnah hukumnya. Sunnah abad, tasyahud awal, membaca tasbih. Di dalam gerakan-gerakan kita, ruku ada tasbihnya, sujud ada tasbihnya. Kemudian zikir, membaca zikir, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Zikir-zikir di setiap daripada perpindahan sunnah. Kemudian doa, di dalam duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, doa sunnah. Kemudian takbir intiqalat, takbir di setiap perpindahan, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Membaca takbir setiap perpindahan rukun hukumnya sunnah. Walaupun dia tidak takbir misalnya, diam sah tak sholatnya? Sah, tapi kurang sunnah. Takbiratul ihram rukun, dia kamu hati suago. Sah tak sholatnya? Tidak sah. Takbiratul ihram rukun. Selain takbiratul ihram, perpindahan itu hukumnya sunnah. Tapi jangan mentang-mentang sunnah ditinggalkan. Orang yang heres, orang yang semangat dalam kebaikan, tidaklah dia mendengarkan sebuah sunnah kecuali dia ingin melakukan sunnah tersebut. Dan lain-lain banyak lagi. Ada sunnah setelah sholat. Sunnah setelah sholat seperti apa contohnya? Membaca zikir, membaca doa, kemudian sholat ba'diyah. Nah, untuk sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kalau sholat qobliyah itu setiap sholat 5 waktu ada qobliyahnya. Qobliyah subuh ada, qobliyah zuhur ada, qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada bagi yang mau, qobliyah isya ada. Boleh. Seperti qobliyah maghrib itu, walaupun dia sunnahnya apa? Ghairu muakkad, tidak ditekankan. Yang nak melakukan jatuhi, yang tidak juga tidak apa. Artinya apa? Qobliyahnya boleh kalau. Ba'diyah itu ba'diyah subuh sama ba'diyah asar tak kata. Tapi ba'diyah zuhur ada. Ba'diyah maghrib ada. Ba'diyah isya ada. Ba'diyah subuh tak kata. Ba'diyah asar tak kata. Wong habis subuh sholat apa ba'diyah? Mana ada? Bukannya dapat pahala, dapat dosa. Bid'ah itu lah. Nah itu bid'ah itu. Apa? Nambah yang tak kata. Nambah yang tidak kata. Contoh bid'ah yang sesat itu cak mana? Wong sholat zuhur 4 rakaat, dia sholat 5 rakaat. Nambah-nambahin. Nah itu yang tak boleh. Kemudian wahya katsirah jiddan, jadi banyak sekali. Wa min sya'nil muqbil 'ala Allah wa 'ala ad-daril akhirah an la yasma' bi fadilah aw ghurba illa wa badala al-wus'a wa taga fi tahsilha. Jadi dikatakan daripada tanda orang yang ingin dekat sama Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tidaklah dia mendekat ada sebuah fadilah, ada sebuah keutamaan, kecuali dia akan berusaha untuk melakukan keutamaan tersebut. Wa ya'mal bima sami'a min fadailil a'mal walau fil umr marrah. Minimal kalau dia mendengar ada sebuah amalan, lakukan sekali jadilah. Lakukan. Kalau tidak baca terus menerus, minimal sekali. Fa inna thamaratul ilm al amal, karena buah dari ilmu itu diamalkan. Buah dari ilmu itu diamalkan. Wa yanbaghi al-i'tina' bil ikhlas. Kemudian juga kita harus memperhatikan ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwal amal lillahi wahda. Beramal semata-mata untuk Allah. Itu ikhlas. Beramal semata-mata untuk Allah. Amal yang diridhai sama Allah. Amal untuk Allah.
ya, min ghairi qasdin akhar yusahibuha min hifdhi hawa wa nafsin. Ya, tidak ada tujuan lain. Bukan pengen dipuji wong, bukan pengen dipandang wong, tapi memang untuk Allah. Setiap amalnya itu apa? Untuk Allah. Dalam sholat dan di luar sholat, setiap amalnya untuk Allah. Ya, jadikanlah setiap amal yang kita lakukan bukan untuk mengharap pujian orang, bukan untuk mengharap pandangan orang, tapi semata-mata ikhlas. Tujuan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghil hudur. Kemudian berikutnya apa? Bagaimana juga kita berusaha untuk hadir di dalam salat. Wa huwa an ya'lam bima yaqulu wa yaf'al. Apa itu hudur di dalam salat? Dia sadar apa yang dia ucapkan sama yang dia lakukan. Ya kan? Dia tahu, ya, tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Wah, lagi rukuk, lagi sujud, bacaannya tidak ngelantur ke sana sini. Ya, hadir dia di dalam salatnya. Ya. Wal khusyuk. Kemudian khusyuk di dalam salat, apa khusyuk? Sukunul a'dha wa hudurul qalb. Anggota tubuhnya tenang, tidak goyang sana, tidak goyang sini, ya, tidak lenggak sana. Sukunul a'dha, mantap. Ya, sukunul a'dha. Bi an la yushghiluhu min al-'abath fiha. Tidak dong, main sana, main sini, ya. Wa hudurul qalb, hatinya hadir. Hatinya hadir, ya. Bi an la yushghilu bil khawatir wal wasawis. Dalam artian apa? Hatinya itu fokus di dalam sholat. Tidak ada sholat mikiri asalnya, mikiri tagihannya, enggak. Tapi sholat khusyuk, hadir di dalam sholat. Bukannya kemana-mana, ya, mikiri hakimnya, mikiri ceweknya, mikiri ini, cak mano ini, enggak. Tapi fokus di dalam sholat. Wa tadabburul qira'ah wa tafahumuha. Kemudian mentadabbur bacaan. Ya, memahami bacaan wa tafahumuha, ya. Wa huwa ta'ammal ma'aniha, ya. Makanya kita sedikit-sedikit belajar tafsir Al-Qur'an, ya. Belajar, atau boleh kita baca Al-Qur'an sambil baca artinya sedikit-sedikit. Jadi apa? Sedikit-sedikit bisa memahami arti Al-Qur'an. Jadi apa? Baca kita lebih merenung tentang, kalau menjelaskan tentang adab takut kita, tentang menjelaskan rahmat kita berharap sama Allah. Nah itu, ya, sedikit-sedikit kita paham apa yang kita baca. Ya, diantaranya Fatihah. Ya, baca Fatihah bertahun-tahun tapi tidak ngerti artinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Jangan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Apa itu alam? Dunia. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Alam itu adalah setiap segala sesuatu selain Allah, itu alam. Alam semesta selain Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Adil. Malik Yaumiddin. Apa Malik? Malik hari pembalasan. Malik hari pembalasan. Malik hari pembalasan. Malik, ya, Raja, ya. Yaumiddin, di hari pembalasan, ya. Di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini luar biasa artinya. Jadi kalau kita merenung, iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta bantuan, pertolongan. Hanya kepada Allah kita menyembah, tidak menyembah selain Allah, ya. Kemudian minta bantuan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina, itu jalan orang-orang yang
an'amta alaihim, yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Maghdub, siapa itu maghdub? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dhalin, Nasara. Ya, itu sedikit-sedikit kita mengetahui daripada apa yang kita baca, sehingga kita sholat kita baca lebih khusyuk, lebih hadir. Fa inna ma yataqabbalu Allah minas shalat biqadril hudur, karena Allah menerima sholat kita dengan kadar kehadiran kita. Semakin hadir kita, semakin Allah terima sholat kita. Sholatnya tidak kati kehadirannya sama sekali, macam mana? Kemudian diantaranya makanya kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Di antara fadilah sholat berjamaah itu menambal satu sama lain. Kenapa? Karena kita ini kan terkadang tidak baca nak khusyuk itu 24 jam, artinya apa? Khusyuk dalam sholat dari awal sampai akhir itu luar biasa. Ya, tidak setiap orang bisa. Nah, dengan sholat berjamaah itu satu sama lain saling menambal. Ada yang khusyuknya di detik ini, ada yang khusyuknya di detik ini. Maka apa? Saling menambal. Makanya ketika orang sholat berjamaah itu yang pertama Allah memandang imam. Kalau imamnya tidak bisa diterima, makmumnya di mana? Shaf awal, shaf kedua. Sehingga akhirnya misalnya tidak ada khusyuknya, maka Allah akan menerima mereka dengan jamaahnya. Dengan jamaahnya. Itu jadi luar biasa ya. Bagaimana kita senantiasa berusaha menjaga sholat berjamaah. Wa yahrumu riya' fi shalat wa ghairiha. Kemudian yang terakhir haram riya' di dalam sholat ataupun di luar sholat. Apa itu riya'? Al-amal li ajrin nas, beramal untuk orang lain, bukan untuk Allah. Beramal untuk dipandang orang, beramal untuk dipuji orang. Nah, itu riya. Haram riya di dalam sholat. Allahu Akbar. Khusyuk lebih. Kenapa? Kalau itu, pengen dia, masya Allah pakem budak ini. Nah, itu repot. Haram riya di dalam sholat dan di luar sholat. Wa ghairiha. Nah, seperti apa? Puasa, kemudian sedekah, haji, zikir, dan setiap ibadah usahakan ikhlas. Jangan ada riyanya. Qala Rasulullah sallallahu ya ayuhan nas ittaqu hadza syirik fa innahu akhfa min dabibin naml. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian daripada syirik ini, karena dia lebih kecil daripada semut yang kecil, tidak kejinguan. Bila kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin naml. Yang dimaksud sama Rasulullah itu apa? Riya tadi. Dikatakan asyirkul khafi, syirik yang kecil, yang tersembunyi, tidak kejiwaan. Sahabat ngomong, wahai Rasulullah, cak mana kami menjaga diri kami dari perbuatan tersebut, sedangkan dia itu tidak kejiwaan, tidak nampak. Gala gulu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita terjauh dari sifat riya. Boleh kita catat, boleh kita hafalkan. Doa yang diajarkan sama Nabi ini diambil hadisnya dari Imam Ahmad, rawahu Ahmad. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Boleh kita baca. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu.
Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah mendapatkan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, insyaallah kami hari Selasa ini insyaallah akan berangkat ke kota suci Al-Mukarramah melaksanakan umrah. Minta doanya agar diberikan kesehatan bagi Al-Faqir dan Umi, insyaallah diberikan kesehatan, kelancaran di dalam setiap urusan, dan semoga insyaallah yang belum melaksanakan umrah, semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan rezeki dan halal barakah, bisa melaksanakan haji dan umrah, bisa berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surah Al-Fatihah.